Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isrohom Satun SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini, saya sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak, yang mana salah satu tugas dari pendidikan ini adalah melakukan wawancara bersama 2-3 kepala sekolah, salah satunya yaitu bersama Ibu Sri Hidayati SPD. Beliau merupakan kepala sekolah SD 1 Bulak di mana saya bertugas. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, Bu Isra. Ibu, nanti dalam beberapa waktu ke depan atau beberapa menit nanti saya akan meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Sedangkan dilema etika sendiri itu merupakan kasus atau masalah yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama benar. Baiklah Bu, saya akan melakukan wawancara dengan saya akan menanyakan kira-kira Bu, apa yang pernah menjadi dilema di sekolah Ibu yang pernah Ibu alami selama menjadi pemimpin di sekolah? Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya bertugas di sekolah SD Negeri 1 Bulak ini kurang lebih baru 1 tahun. Selama ini dulu pernah ada masalah, itu siswa kelas 3 ada yang tidak masuk sekolah lama, kurang lebih hingga 3-4 bulan. Karena sebelumnya kan ada masa daring itu tuh, karena pandemi COVID. Kemudian setelah diizinkan mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah, anak itu tetap tidak masuk. Kemudian guru kelasnya juga sudah melakukan mencari tahu mengapa tidak masuk, sehingga guru kelasnya menyampaikan hal ini kepada anak tidak masuk sekolah hingga itu lama, sampai 3-4 bulan, hingga sampai akhir tahun pelajaran, sampai waktunya pelaksanaan penilaian akhir tahun. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema seperti itu? Yang pertama, kami menghubungi keluarga, melacak keberadaan anak tersebut, mengapa tidak masuk sekolah hingga jangka waktu yang lama. Kami bersama guru kelasnya mendatangi rumah orang tua. Ternyata anak tersebut tinggal di tempat lain. Selama tidak masuk sekolah, anak itu tinggal di kota lain, sudah tidak ikut orang tuanya, ikut saudaranya. Nah, orang tuanya juga tidak memberi kabar ke sekolah. Kemudian kami mendatangi orang tuanya, meminta agar orang tuanya bisa menghubungi anak tersebut supaya bisa mengikuti tes penilaian akhir tahun. Dari kasus yang Ibu sampaikan, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sini? Ya. Setelah kami menghubungi orang tuanya tidak memberi keterangan, tidak menjemput anaknya untuk kembali ke sekolah, namun hingga waktu penilaian akhir tahun tiba pun anaknya tetap tidak masuk sekolah. Sehingga kami mengangkat masalah ini dalam rapat dewan guru, rapat penentuan kenaikan kelas, sehingga anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Terpaksa kami mengambil keputusan bahwa anak itu tinggal kelas, masih di kelas 3. Untuk kasus seperti ini ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini berkaitan dengan masalah ini? Ya, nah itu guru kelasnya itu bertanya bagaimana status anak ini yang tidak masuk itu sudah lama dan tidak mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun.
apakah bisa naik kelas atau tidak. Nah itu kami sebelum mengambil keputusan anak itu naik kelas atau tinggal kelas, itu kami mengidentifikasi dulu permasalahannya apa. Kami menggali informasi dari orang tua, mendatangi ke rumahnya bersama dengan guru kelasnya. Nah, kami dapatkan informasi bahwa ternyata anak tersebut sudah tidak tinggal lagi bersama orang tuanya karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak memungkinkan untuk tetap menjaga dan merawat anaknya, sehingga anak tersebut dititipkan kepada saudaranya yang lebih tua, kakaknya, dan anak itu tinggal bersama kakaknya di kota lain. Jadi anak tersebut sudah tidak tinggal di desa ini lagi sehingga tidak berangkat sekolah. Demikian. Jadi sekolah itu sepertinya kehilangan kontak dengan Ya, jadi kehilangan jejak. Tetapi setelah kami menelusuri, melacak keberadaannya, itu tadi didapatkan informasi bahwa anak itu sudah tidak tinggal di desa ini. Kemudian kami meminta kepada orang tuanya agar bisa menjemput anak tersebut supaya bisa kembali ke sekolah, paling tidak mengikuti penilaian akhir tahun. Untuk masalah ini ya, kira-kira apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, dari mengambil keputusan seperti tadi, menentukan anak itu nantinya itu bisa naik ke jenjang berikutnya atau tidak, itu langkah apa yang kira lebih efektif untuk menentukan keputusan ini? Jadi kami melakukan tindakan berikutnya itu kami masih berusaha untuk menghubungi orang tuanya agar anak itu bisa masuk sekolah kembali, mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah agar bisa menyelesaikan tugasnya selama di kelas 3. Tetapi hingga akhir tahun juga tidak kunjung datang, sehingga sampai dengan penentuan anak itu bisa naik kelas atau tidak, kami tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya, sehingga kami memusyawarahkan dengan Bapak Ibu Guru dalam rapat penentuan kenaikan kelas, sehingga kami memutuskan anak tersebut untuk tinggal kelas karena daftar kehadiran juga banyak kosong, kemudian kegiatan penilaian akhir tahun juga tidak mengikuti, sehingga anak tersebut tetap tinggal kelas di kelas 3. Mungkin misalnya anak tetap tinggal. Terus apakah Ibu selama ini memiliki jadwal atau rencana yang mana dalam rencana itu mengantisipasi apabila terjadi masalah-masalah serupa? Jadi untuk kedepannya secara berkala selalu mengadakan interaksi dengan orang tua siswa agar apabila ada masalah semacam kasus tadi bisa teratasi sebelumnya. Karena setelah mengambil keputusan bahwa anak itu tinggal kelas, pada tahun pelajaran baru orang tuanya datang ke sekolah, tiba-tiba minta surat pindah anak tersebut, ternyata sudah pindah sekolah. Namun di sana, di sekolah baru, anak itu sudah masuk di kelas 4. Padahal di sekolah ini statusnya tinggal kelas. Ya, mengapa bisa masuk di kelas 4? Itu kami juga tidak tahu bagaimana sekolah yang baru tersebut bisa memasukkan di kelas 4. Ternyata orang tuanya mendaftarkannya di sana, itu anak sudah kelas 4. Tetapi sekolah yang baru belum menerima surat pindah dari SD kami, sudah menerima di kelas 4. Sehingga kami hanya bisa membuatkan surat pindah dengan status masih di kelas 3. Untuk anak tersebut masih bisa masuk di kelas 4, itu menjadi kebijakan dari sekolah ini. Dan pada akhirnya anak bisa pindah dari sini. Ya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau mengganggu itu dengan pengambilan keputusan? Ya, tentunya Bapak Ibu Guru, Dewan Guru SD Negeri 1, juga orang tua. Itu sangat berperan.
Terus dari percakapan ini, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pembelajaran apa Bu yang dapat dipetik atau pengalaman pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan sebelumnya? Ya, jadi dari pengalaman yang sudah berlalu itu untuk kedepannya kami harus lebih mempersiapkan diri dari awal dengan perencanaan yang matang agar tidak terjadi lagi hal semacam itu. Maka apabila ada siswa yang tidak masuk untuk beberapa hari, mungkin baru 1 minggu atau berapa hari gitu, harus ditindaklanjuti sebelum terjadi sampai berlama hingga bulanan, hingga 3 sampai 4 bulan. Karena dulu itu kan masa peralihan dari model daring menjadi tatap muka. Mungkin anak keasikan di rumah gitu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kegiatan saya. Sama-sama. Oke, terima kasih sekali. Untuk percakapan kita kali ini cukup Ibu. Sampai ketemu kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Isra Famsatun SPDSD, calon guru penggerak dari Kabupaten Kendal, Angkatan 5. Pada kesempatan ini, saya sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak. Salah satu rangkaian tugas dari pendidikan ini yaitu melakukan wawancara bersama 2-3 kepala sekolah. Pada hari ini saya bersama Ibu Latifah SPD MPD, beliau Ibu Kepala Sekolah SD Randusari. Pada kesempatan ini beliau termasuk di antara 2-3 kepala sekolah yang akan saya wawancari. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Randusari. Monggo Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haur Latifah. Saya Kepala Sekolah di SD Negeri Randusari, Kecamatan Rawasari, Kabupaten Kendal. Hari ini saya bersama Bu Isra dalam rangka tugas CGB ya Bu ya, untuk melakukan wawancara di SD kami. Ya, terima kasih. Ibu nuwun sewu, ini tadi saya minta waktu beberapa menit ke depan nanti. Mohon bantuan Ibu, mohon kerjasama Ibu untuk kelancaran tugas saya ya Bu ya. Iya Bu Isra, kita sama-sama sharing. Saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak Bu. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, tugas saya itu melakukan wawancara bersama 2-3 kepala sekolah. Di antaranya Ibu. Nuwun sewu Ibu. Nuwun sewu Ibu, tadi saya datang ke sini juga melihat suasana SD ini cukup luar biasa, karena sebelumnya Ibu saya itu datang ke sini sekitar 2-3 bulanan, 6 bulanan. 6 bulanan itu saya pernah ada acara ke sini itu. Kok berbeda sekali ya Bu ya dengan suasana hari ini. Iya, terima kasih Bu Isra. Memang saya di sini per tanggal 16 Juni 2022 ini sudah berarti hampir 4 bulan saya di SD Randusari ini. Dan memang ada beberapa pembenahan ya, termasuknya yang utamanya fisik yang saya lakukan. Kelihatan kalau fisiknya itu sudah terlihat di suasananya itu seperti cerah gitu. Iya Bu Isra, karena memang dalam kita bekerja dalam satu instansi itu memang butuh yang namanya pembaharuan biar kita anak-anak juga tidak jenuh, teman-teman rekan-rekan guru juga
tidak jenuh, jadi kita cari suasana yang baru seperti itu. Lebih semangat ya Bu ya, untuk siswanya, untuk gurunya juga ya Bu. Semoga lebih semangat. Ibu, untuk kegiatan hari ini Bu, kita akan melakukan wawancara. Nanti kegiatan wawancara ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, termasuk salah satunya tadi Ibu sudah melakukan suatu perubahan, itu juga berkaitan dengan pengambilan keputusan ya Bu ya. Iya. Untuk pengambilan keputusan itu dari pemimpin sekolah itu pasti membutuhkan peran yang sangat luar biasa, karena untuk kemajuan sekolah ini juga itu ya. Iya. Menurut Ibu, untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sebelumnya terlihat seperti fisiknya seperti apa, dan setelah ini kok mendapatkan suasana yang lebih fresh, suasana yang lebih cerah tadi sudah saya sampaikan, pengambilan keputusan seperti apa yang Ibu identifikasi dari masalah sebelum dan hasilnya sampai akhir ini. Ya, terima kasih Bu Isra. Memang ketika saya datang pertama ke sini, memang namanya satu pengambilan keputusan itu harus diambil, itu harus mengidentifikasi dulu, baik dari apa sih masalah yang ada di sini. Mungkin yang paling utama kalau bagi saya itu saya mengskala prioritaskan bahwasanya bahwa satu instansi atau tempat itu kan pasti masalah itu kan lebih dari satu. Dari situ setelah saya identifikasi, saya pilih skala prioritasnya seperti apa. Kemudian dari skala prioritas itu saya ambil satu masalah atau yang akan saya lakukan pertama kali di sini, itu juga berdasarkan selain skala prioritas, itu juga berkenaan dengan warga yang ada di sini, baik siswanya, baik gurunya, komite, warga masyarakat. Kemudian ketika saya pertama kali ke sini, memang saya langsung terpikir tentang sarana dan prasarana, terutama kenyamanan akan tempat. Memang sebenarnya tidak banyak yang saya lakukan, istilahnya tidak saya membongkar semuanya, saya hanya merehab, mungkin menata, karena terutama tanggal 16 Juni itu memang saya ke sini posisi SD masih libur, dan saya ketika itu langsung istilahnya saya kumpulkan rekan-rekan guru, saya matur sama rekan-rekan guru, saya juga dengan komite bahwasanya saya ingin istilahnya ada suasana baru tentang penataan ruang guru dan lain sebagainya. Waktu itu pertama yang saya ambil itu ruang guru, karena saya berpikiran begini, ketika teman-teman rekan-rekan guru itu nyaman, merasa betah di sekolah kan, itu pasti berimbas pada pembelajaran. Paling tidak kalau rekan-rekan nyaman, otomatis itu semangat mengajarnya juga tinggi. Kemudian yang paling dan ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu masalah toilet. Ketika saya kesini itu saya prihatin Bu, karena toilet itu cuma dua, satu digunakan untuk siswa, satu guru, dan itu berdampingan. Nah, saya terpikir ketika anak itu mau ke toilet, itu aja secara ranah anak itu sudah tidak masuk, karena laki-laki dan perempuan harus satu toilet seperti itu. Kemudian ketika anak muncul lagi dalam pikiran saya, masalah yang paling urgent, masalah ke toilet itu kan tidak bisa ditunda. Ketika ada lebih dari satu anak mau ke toilet, itu kan menurut saya itu juga masalah yang besar. Akhirnya waktu itu dengan inisiatif saya dan saya juga ngomong sama teman-teman, akhirnya saya berembuk, saya ambil keputusan sebelum masuk tanggal 11 Juli itu saya targetkan untuk ruang guru ini, ruang kepala sekolah, dan saya mau membuat satu toilet yang digunakan untuk guru, biar dua toilet itu bisa digunakan untuk siswa, seperti itu. Luar biasa Ibu. Jadi kenyamanan diutamakan ya Bu ya, karena warga sekolah itu seperti sekolah itu rumah kedua. Jadi anak-anaknya juga, gurunya juga itu rasa nyaman di sekolah, jadi pembelajarannya berjalan lancar, nyaman ya. Terus bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Iya, dalam pengambilan keputusan itu saya selalu, hal yang paling penting dan selalu sampai hari ini saya lakukan, yaitu menjalin satu komunikasi.
komunikasi itu menurut saya hal yang paling pokok. Iya. Karena sebagus apapun rencana yang kita lakukan, kalau itu tidak dikomunikasikan, itu tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian musyawarah untuk mufakat, dalam arti jangan karena misalnya saya di sini kepala sekolah, misalnya saya juga mampu katakanlah untuk berbuat sendiri, tapi saya tidak melibatkan teman-teman. Oleh karena itu dalam suatu pengambilan keputusan pasti musyawarah mufakat itu yang pertama. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, guru, masyarakat, komite atau semua stakeholder yang yang terkait dengan SD. Nah, dari situ dengan dukungan dari semua pihak, saya yakin keputusan ini bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Melakukan komunikasi, musyawarah ya Bu ya. Iya. Itu penting sekali memang, karena di sekolah itu tidak hanya kita guru, tapi ada warga siswanya sekolah, juga, orang tua juga, komite, semua pihak terkait ya Bu ya, dilibatkan gitu ya Bu ya. Terus kira-kira langkah apa yang pernah Ibu lakukan atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Untuk prosedur jelas ketika kita ingin melaksanakan suatu program, itu kita harus merencanakan dengan matang. Karena ketika kita melaksanakan satu program tanpa perencanaan, itu sama saja merencanakan kegagalan. Nah, dari rencana itu ketika ada muncul suatu ide atau muncul suatu gagasan untuk suatu program atau pengambilan keputusan, pasti setelah itu yang utama itu seperti tadi yang saya bilang, saya mengambil suatu jalan, entah itu biasanya rapat ataupun briefing dengan teman-teman bahwa ini nanti misalnya ada satu program, ada suatu rencana yang akan saya ambil. Itu setelah saya komunikasi dengan teman-teman dan semua pihak yang terkait setuju dengan seperti itu, langkah berikutnya pasti perencanaan yang matang itu baru bisa kita laksanakan. Setelah kita laksanakan suatu program atau pengambilan keputusan itu, setelah berjalan pasti juga ada yang namanya evaluasi. Evaluasi, dan hal yang penting sebelum pengambil keputusan itu bahwa semua keputusan itu satu kunci yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu tidak boleh melanggar atau yang namanya aturan. Aturan itu bagus. Oleh karena itu pokoknya apapun program pengambilan keputusan itu ya kita harus sesuai dengan rule atau aturan itu. Setelah bisa dilaksanakan, kita evaluasi, baru dari evaluasi itu kita bisa mengambil satu keputusan atau program itu pasti ada plus minusnya. Nah, dari kelebihan itu kita bisa meningkatkan lagi apa yang bisa ditingkatkan. Dari kekurangan atau evaluasi itu di next keputusan atau next program kita bisa memperbaiki seperti itu bisa. Jadi untuk keputusan itu bisa dievaluasi, meskipun sudah terlaksana tapi tetap harus dievaluasi ya Bu ya. Karena kadang-kadang kan keputusan itu di satu pihak sudah oke, di pihak lain mungkin kurang. Jadi kita selalu refleksi dari keputusan, dan nantinya juga mungkin berkelanjutan ya Bu ya. Jadi keputusan ini tidak hanya sampai di sini, tapi untuk berkelanjutan gitu ya. Terus untuk tantangannya Bu, apakah selama ini dalam pengambilan keputusan masalah-masalah ini Ibu pernah mengalami sebuah tantangan gitu? Terima kasih. Kalau tantangan itu pasti ada. Misalnya ketika saya pertama kesini, ketika saya melihat bahwa jumlah murid yang terlalu sedikit menurut saya, karena di sini cuma 378 di bawah 100. Itu kan dari identifikasi satu masalah itu kan pasti ada poin-poin atau faktor-faktor. Kenapa sih muridnya sedikit? Mungkin kalau murid sedikit semua TK bisa ke SD itu memang nggak apa-apa, tapi kan ada 1-2 ternyata yang beberapa persen itu yang sekolah ke luar SD. Artinya kan bahwa ada faktor-faktor yang memang tidak dimiliki SD seperti itu lah. Itu merupakan satu tantangan. Itu hanya satu contoh pengambilan keputusan lah. Dari tantangan-tantangan itu pasti saya harus mengidentifikasi masalah. Dari masalah itu saya mencari siapa sih yang terkait
faktor apa yang menyebabkan itu terjadi seperti itu. Dan pasti tantangan itu baik dari segi pelakunya, dari segi biasanya yang paling juga tantangan yang tidak kalah itu masalah biaya. Itu pasti, karena itu seperti apapun untuk Purihandayani, setiap apapun kegiatan itu pasti tidak bisa lepas yang namanya pendanaan. Tapi dari masalah itu, tantangan itu, saya yakin ketika ada komunikasi yang baik, dukungan yang baik, itu pasti bisa dilaksanakan. Ketika kemarin kita pernah mendatangkan perpustakaan keliling, itu kan hal yang pertama, karena itu langsung ketika saya MPLS saya targetkan ada perpustakaan keliling dari Dinas Perpustakaan datang ke SD. Itu ketika saya ke sana, tantangannya bahwa itu harus nunggu. Mungkin saya pikir ketika di sana sudah mengatakan, Bu, harus nunggu berapa bulan baru bisa datang. Itu kalau saya sudah menyerah dengan itu ya sudah, tidak ada kegiatan MPLS, ada perpustakaan keliling. Tapi saya berupaya, saya istilahnya lobby, saya komunikasi dengan pihaknya di perpustakaan bahwa ini penting bagi kami, karena ini pertama kali di SD Randusari, anak-anak mengenal, kemudian nanti pembiasaan membaca seperti apa, efek pandemi bahwa minat membaca anak juga rendah. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik itu, satu tantangan bahwa tidak mungkin bisa, katanya harus nunggu beberapa bulan, itu bisa dilaksanakan dengan cara saya membuat surat insidentil bahwa itu mendesak dan bisa tanggal 12 itu bisa didatangkan. Itu hanya satu contoh. Kemudian kemarin peringatan Maulid Nabi itu kami juga bekerja sama bareng dengan PAUD dengan TK di sini, mendatangkan pendongeng dari Kendal. Kemudian kami juga butuh rata, butuh sound itu, dan kami alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya. Itu semua kontribusi dari wali murid dan komite, dan itu satu tantangan yang menurut saya bahwa dengan komunikasi yang baik, semua tantangan apapun bisa. Jadi tantangan apapun bisa dilalui kalau ada komunikasi yang baik, koordinasi dan mungkin musyawarah tadi. Jadi untuk membuat sebuah perubahan itu memang tantangan itu pasti ada. Kalau tidak ada tantangan berarti tidak akan ada perubahan. Karena kita sudah di zona nyaman. Kalau kita sudah tidak bergerak, ya mungkin SD Randusari dulu nyaman, sudah bangunnya juga layak lah, tidak sampai roboh, tidak apa. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah nyaman di zonanya, itu kan berarti kan tidak ada perubahan. Tapi kalau kita sudah berani bergerak, itu berarti kita sudah siap dengan tantangan, dengan masalah, dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu pasti. Kalau mungkin rencana itu pasti pengennya seperti ini, pasti. Tapi di belakang itu pasti ada satu masalah, itu pastilah. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah, kita sudah bisa menghadapi satu tantangan, itu yang akan bisa membuat kita kuat, membuat kita bisa berjalan lebih cepat seperti itu. Bagus sekali. Jadi tantangan itu memang kita harus menghadapinya, harus kita laluinya. Jadi kita cari solusinya. Tidak mungkin tantangan kita hindari gitu saja, tapi tetap kita lalui gitu ya Bu ya. Untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah Bu, mungkin Ibu ada jadwal tertentu ataupun semacam rencana-rencana ketika melakukan kegiatan penyelesaian kasus-kasus itu ada rencana atau terjadwal gitu? Terima kasih Bu Isra. Untuk jadwal penyelesaian masalah saya tidak ada, karena saya berprinsip bahwa setiap ada masalah secepatnya harus diselesaikan. Seperti itu. Nah, pasti namanya masalah itu kan ada yang namanya masalah itu datang bersamaan. Ketika itu misalnya ada satu masalah datang bersamaan, bukan dijadwalkan, tetapi kita pilih menurut skala prioritas. Masalah mana yang urgent harus saya selesaikan dulu. Mungkin istilahnya penting, mendesak. Kita pakai itu. Penting, mendesak, penting, tidak mendesak. Kita seperti itu, tidak mendesak, tidak penting lah. Dari skala prioritas itu, otomatis kita langsung bisa menyelesaikan masalah. Intinya bahwa untuk penyelesaian masalah bagi saya pribadi itu tidak saya jadwalkan.
Saya berpikiran bahwa setiap ada masalah secepatnya harus diselesaikan, agar karena menunda masalah itu bukannya menyelesaikan tetapi malah menambah, biasanya seperti itu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, setiap ada masalah secepatnya kita selesaikan, tidak perlu menunggu jadwal ya, istilahnya harus nanti jadwal menyelesaikan masalah 1 bulan sekali, berarti kan kita menunda seperti itu. Betul sekali. Jadi masalah pengennya itu kita cepat selesai ya, iya. supaya nanti ketika kedepannya ada apalagi kan bisa langsung terselesaikan gitu, Iya. terjadwal gitu. Terus menurut Ibu nih, faktor-faktor ataupun seseorang yang kira-kira bisa membantu Ibu Iya. atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya, terima kasih. Untuk faktor-faktor yang pendukung, yang pertama menurut saya diri saya sendiri, motivasi saya sendiri, bagaimana saya dalam semua situasi harus tetap fight, harus tetap berpikiran positif, terutama apalagi saya sebagai perempuan, katanya perempuan itu selalu baper, menggunakan perasaan tanpa menggunakan logika. Nah, di sini menurut saya harus memanage diri saya sendiri. Berarti faktor utama itu yang bisa membantu itu diri saya sendiri. Kedua, secara pribadi ini itu dukungan keluarga. Bahwasanya keluarga itu juga terutama teman hidup, suami itu juga penting, karena beliau itu satu-satunya orang yang bisa saya ajak semua hal. Apapun yang saya rasakan, apapun yang saya ingin curhatkan itu bisa. Walaupun itu istilahnya juga tidak saya juga tidak didoktrin bahwa harus seperti itu, tidak. Teman suami itu sebagai teman untuk sharing saya itu. Kemudian di dunia kerja saya itu rekan-rekan guru itu pasti penting bagi saya, karena dengan saya sharing dengan rekan guru itu kalau saya setiap pengambilan keputusan apapun, komunikasi yang baik itu yakin semua bisa terselesaikan, terutama rekan-rekan guru yang sudah senior, bahkan di sini itu banyak sekali yang sudah umurnya di atas saya, lebih senior, masa kerjanya lebih bagus, lebih banyak. Lah itu masukan bagi saya bahwa beliau-beliau ini pasti punya banyak pengalaman dan itu bisa memberi masukan ataupun memperkaya ketika saya ingin mengambil keputusan. Saran-saran dari beliau-beliau inilah salah satu yang menjadi masukan bagi saya. Seperti itu. Menarik sekali. Jadi berawal dari diri sendiri ya, Bu, ya. Iya. Terus dukungan keluarga tadi yang paling utama memang keluarga, karena pengertian dari keluarga itu nanti bisa memperlancar kegiatan-kegiatan. Iya. Ketika mungkin tidak ada izin dari keluarga dan sebagainya, kita juga bisa terhambat. Iya. Ya Bu, dari percakapan kita kali ini, dari informasi yang sudah Ibu sampaikan cukup menarik sekali dan luar biasa, Bu. Menurut Ibu ini untuk pengalaman atau pembelajaran ataupun apa yang Ibu petik dari pengalaman-pengalaman mengandung satu pengalaman yang luar biasa. Tetapi satu hal yang menurut saya itu bahwa apapun masalahnya, apapun situasinya, itu saya pribadi itu prinsipnya komunikasi, kerjasama, kolaborasi, kemudian apapun keputusan, walaupun mungkin bisa kita ambil sendiri, tetapi pemikiran satu orang dengan lebih dari satu orang pasti berbeda. Mungkin sudut pandang saya ketika saya mengambil keputusan seperti ini, mungkin bagi saya sendiri baik, tetapi saya juga harus mengambil sudut lain, mungkin dari rekan guru seperti apa pendapatnya, mungkin dari kita bisa sharingnya tidak hanya dengan sesama yang udah dewasa, mungkin dengan siswa, dari siswa kita bisa sharingnya inginnya seperti apa, anak-anak dari situ kita bisa mengambil satu pengalaman, bahwasanya pengalaman itu tidak hanya didapat dari apa yang kita alami sendiri, tetapi juga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita melihat dari situasi orang lain, itu juga suatu pengalaman yang luar biasa. Dan menurut saya ketika seorang pemimpin mengambil suatu keputusan itu harus satu berdasarkan aturan, yang kedua juga berdampak bagi semua yang terkait, itu berdampak bagus. Jangan sampai kita mengambil satu keputusan baik untuk satu pihak, tidak baik untuk satu pihak yang lain. Sekarang dengan komunikasi yang baik, berpikir secara logika, tidak melanggar aturan, atau sesuai dengan rule-nya, insya Allah nanti bisa apapun keputusannya, apapun tantangannya, apapun masalahnya bisa kita selesaikan. Seperti
seperti itu. Komunikasi ya Bu ya. Komunikasi, kolaborasi ya, Itu sangat penting menurut supaya saya. antar kita itu tidak ada salah paham. Tidak salah paham, karena orang itu kadang sesuatu itu baik, hal yang baik, tapi karena komunikasinya tidak baik, diterimanya tidak baik. Mungkin ketika hal yang disampaikan itu sebenarnya yang saya mungkin itu suatu teguran, tetapi dengan bahasa yang baik dan komunikasi yang ditegur itu tidak merasa tertegur, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dijudge, karena komunikasi yang baik itu seperti itu. Jadi pengalaman yang bagus sekali dan luar biasa tadi mungkin sudah Ibu alami, Ibu terapkan, Ibu lakukan juga di kepemimpinan Ibu ini. Terima kasih Ibu untuk informasi-informasi yang disampaikan tadi dari pengambilan keputusan yang sudah menurut saya bagus sekali Bu, dan menimbulkan efek atau perubahan yang cukup bagus juga untuk kemajuan sekolah. Jadi murid-murid di sini, guru di sini juga lebih nyaman dengan perubahan-perubahan tadi, dan untuk pengambilan keputusan Ibu juga sudah melakukan komunikasi ya, kolaborasi dengan rekan-rekan maupun pihak yang terkait. Ini pengambilan keputusan dari seorang pemimpin sekolah yang memang peran seorang pemimpin kepala sekolah itu memang utama bagi sekolah, bagi kemajuan sekolah. Terima kasih. Ibu cukup sekian Ibu untuk percakapan kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan karena Ibu sudah membantu memperlancar tugas-tugas saya Ibu. Sama-sama Bu Isra, semoga kedepannya semua tugas, semua kegiatan dari CGP Panjenengan diberikan kelancaran. Demikian Bapak Ibu hasil wawancara saya bersama Ibu Latifah SPD MPD. Hasil dari wawancara tadi cukup luar biasa dan menarik sekali. Banyak hal yang kami gali, banyak hal yang kami dapat dari hasil wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Khamsatun SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Dalam hal ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Salah satu rangkaian tugas dari pendidikan guru penggerak ini adalah melakukan wawancara terhadap 2-3 kepala sekolah, yang mana kepala sekolah yang pertama itu dari tempat saya bertugas, yaitu SDN 1 Bulak, dan selanjutnya saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Sulastri SPD MPD ya Bu, dari SD Negeri Tanjung Anom. Baiklah Bu, nanti kita langsung mulai. Oke, Ibu, nuwun sewu, nanti saya akan meminta waktu Ibu sebentar dalam rangka memenuhi tugas saya Bu. Saya mohon bantuan Ibu dan kerjasama Ibu untuk kelancaran tugas saya. Insya Allah. Ibu, untuk tujuan percakapan kita ini nanti tentang dilema etika Bu, yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Sedangkan dilema etika sendiri itu merupakan sebuah atau situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu. Jadi nanti saya atau kami akan menggali informasi dari Ibu bagaimana mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut. Ya Bu, untuk Ibu selama ini menjabat kepala sekolah di SD Negeri Tanjung Anom ini, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah dilema etika dan bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Isra atas kesempatan dari kami selaku Kepala Sekolah SD Tanjung Anom. Yang pertama tadi pertanyaannya mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau bujukan moral. Nah, kalau pertama ini saya kan ditempatkan di SD Tanjung Anom ini baru beberapa bulan, kurang lebih baru 4 bulan. Nah, jadi kami pertama itu dalam mengidentifikasi permasalahan itu pertama melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah kami, yaitu di SD Tanjung Anom. Permasalahan-permasalahan apa saja itu kami
pertama melihat situasi atau kondisi atau keadaan yang ada di SD Tanjung Anom secara fisik, secara fisiknya. Kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Ibu guru dan pihak-pihak terkait yang ada di SD Tanjung Anom, yaitu ada pemangku kebijakan, kita ada pemerintah desa dan komite sekolah, juga orang tua murid. Jadi melihat mengidentifikasinya itu dari fisiknya juga, mengamati lingkungan juga, dari tadi koordinasi dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan atas masalah-masalah, misalnya masalah-masalah dilema etika maupun rujukan moral tadi? Tentunya kita dalam pengambilan sebuah keputusan itu tidak harus secara sendiri, tapi dimusyawarahkan dengan semua pihak, terutama dengan warga sekolah, yaitu dengan Bapak Ibu guru, kemudian dengan komite sekolah, orang tua murid, atau bahkan pemerintah desa yang pihak yang membantu kami menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Bekerja sama dengan stakeholder yang terkait. Ibu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya, langkah-langkah permasalahan ini. Kami pertama itu tadi kan sudah mengidentifikasi semua permasalahan. Itu kami mengambil skala prioritas, Mbak. Skala prioritas itu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kami menghubungkan atau berkomunikasi dengan semua pihak itu, pihak-pihak yang terkait atau pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada di dalam SD Tanjung Anom. Itu ada komite sekolah tadi, kemudian pemerintah desa, orang tua, itu kami saling bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bermusyawarah. Iya, Ibu. Memang untuk kegiatan seperti ini tidak bisa kita selesaikan sendiri ya, harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan bekerja sama dengan pemerintahan desa juga ya. Bagus sekali, Bu. Terima kasih. Terutama di ini ya, Mbak, di Bu Isra, di SD kami itu kedatangan saya pertama ke sini itu saya lihat jalan yang masuk ke SD itu sangat sempit. Terus saya berkomunikasi dengan semua pihak, Bapak Ibu guru, ini kok apa ya? Kenapa penyebabnya kok jalan ini sempit? Kemudian Bapak Ibu guru mengutarakan ini karena hal yang dan sebagainya. Kemudian kami dari pihak sekolah menemui komite sekolah, kemudian pemerintah desa, dan alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya dengan pelebaran jalan tersebut. Sekarang sudah melebar sampai 3 meteran. Dulu kan hanya 1 meter. Itu termasuk sudah ada aksi ya, Bu? Iya. Ibu, kira-kira hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang Ibu kira efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif ya, Mbak ya. Efektif itu tentunya yang yang terbaik yang harus kita ambil ya. Itu dengan tadi berkomunikasi dengan komite sekolah, kemudian pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SD. Untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut, kira-kira Ibu ada membuat jadwal atau rencana atau program enggak ketika ada masalah seperti itu, atau langsung menyelesaikannya di tempat atau bagaimana? Iya, tentu saja Bu Isra. Kita dalam menyelesaikan masalah, ada permasalahan itu kita harus secara runtut ibaratnya kita merencanakan dulu, membuat program, membuat jadwal, sehingga nanti solusi yang kita ambil itu tidak salah jalan seperti itu ya. Kemudian kan ada waktu pelaksanaan, kemudian evaluasi setelah dilaksanakan itu kita evaluasi pelaksanaan tersebut, kemudian analisis dan tindak lanjut selanjutnya berkelanjutan program terjadi. Jadi mungkin seperti ini, keputusan tidak berhenti sampai diputuskan tapi berlanjut. Betul sekali ya. Menurut Ibu,
adakah faktor atau seseorang yang dapat membantu Ibu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Oke, tentu saja kita itu dalam sebuah tim ya. Kalau sekolah itu kan tidak berdiri hanya kepala sekolah saja atau guru saja, tetapi satu tim. Tentunya banyak faktor yang atau seseorang yang mendukung, sangat mendukung, terutama untuk saya pribadi itu keluarga. Itu dari intern saya pribadi itu ada suami saya yang selalu mendukung apa yang penting kegiatan itu kegiatan yang positif. Kemudian dari semua stakeholder yang ada di SD Tanjung Anom, baik itu Bapak Ibu guru maupun komite sekolah dan pihak-pihak yang lain. Ada juga dari donatur, dari Ibu Korwil. Alhamdulillah kemarin Ibu Isra itu untuk pelebaran jalan kami dapat dukungan donatur dari Ibu Korwil kita, Bunda Prapti. Itu semua dari koordinasi kita juga ya. Iya. Ibu, dari informasi yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pengalaman apa yang Ibu petik dari atau pembelajaran apa yang Ibu ambil dari penyelesaian keputusan ini? Oke, kalau pengalaman yang bisa saya ambil atau pelajaran yang bisa saya ambil itu ini permasalahan jalan, akses jalan itu kan kata teman-teman maupun dari informasi yang lain itu sudah bertahun-tahun, tapi tidak juga mendapatkan solusi yang baik, menghasilkan solusi yang baik. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, ya komunikasi, kemudian kita koordinasi dan berpikir positif. Yang terpenting itu seperti itu. Komunikasi kita jalin komunikasi dengan siapapun dengan baik, dengan siapapun, sehingga kita kalau mau menyelesaikan sesuatu atau kita mempunyai program itu bisa berjalan dengan lancar. Yang paling utama komunikasi. Iya, ya. komunikasi itu jadi tidak ada salah paham. Iya, seperti itu, betul sekali Bu. Ibu, terima kasih sekali Ibu ya Sama-sama. atas waktu yang diluangkan Ibu untuk kegiatan ini. Iya, dan semoga bermanfaat. Dari saya percakapan kira-kira cukup. Terima kasih sekali dan atas kerjasama dan bantuan Ibu. Iya, sama-sama Bu Isra, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Isra Okom Satun, SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal. Dalam hal ini, saya telah mempelajari materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam menjalankan peran, seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana dia harus mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun bertentangan. Situasi ini disebut sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi keputusan mana yang akan diambil, tentunya hal ini bukan keputusan yang mudah. Karena kita menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut. Keputusan yang diambil nantinya akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah di lingkungan sekitar. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Suatu pengambilan keputusan berlandaskan pada prinsip-prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan atau menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun rujukan moral yang menunjukkan ada 9 langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi.
Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan yaitu buat keputusan. Dan yang sembilan, lihat lagi keputusan atau merefleksikan. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan. Sikap bertanggung jawab mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Salah satu tugas dari materi ini adalah melakukan wawancara terhadap 2-3 kepala sekolah di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu bersama Ibu Sri Hidayati SPD dari SD Negeri 1 Bulak tempat saya bertugas. Yang kedua bersama Ibu Sulastri SPD MPD dari SD Negeri Tanjung Anom. Yang ketiga, saya bersama Ibu Khairul Latifah SPD MPD dari SD Negeri Randusari. Hal-hal yang menarik yang muncul dari wawancara tersebut adalah bahwa pemimpin sekolah berperan besar dalam menentukan keberhasilan atau kemajuan sekolah. Karena menurut saya, seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab serta memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di ekosistem sekolah. Sehingga seluruh ekosistem sekolah dapat bersatu padu menumbuhkan murid yang berkembang secara utuh, baik rasa, karsa, maupun cipta. Dari hasil wawancara, ketiga kepala sekolah ada beberapa persamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan, guru, maupun pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian suatu masalah. Sehingga dengan langkah-langkah yang dilakukan dapat diambil suatu kesepakatan, dan berdasarkan kesepakatan, pemimpin sekolah melakukan sebuah tindakan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap 3 kepala sekolah, rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu melakukan evaluasi atau refleksi terhadap suatu keputusan dan mengambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus atau masalah berikutnya. Dari apa yang telah saya pelajari, menurut saya, penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, baik pada murid dengan rekan guru maupun pihak terkait, sebelum mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi maupun koordinasi serta mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral bersama seluruh warga sekolah maupun pihak terkait. Karena melalui komunikasi maupun koordinasi dan dari berbagai pihak, suatu masalah akan menemui jalan terbaik dan meminimalkan timbulnya masalah baru. Demikian Bapak Ibu, hasil analisa dan refleksi saya berkaitan wawancara terhadap 3 kepala sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.